Baik, selamat pagi Pak. Akan duduk. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Bayu Rajendra yang bertugas di Poliklinik pada hari ini. Sebelumnya boleh saya tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Nanda, Usianya berapa Pak? 20, Pekerjaan sehari-hari sebagai apa? mahasiswa. Siswa. Baik Bapak, datang kemari boleh saya tahu dengan keluhan apa? Saya merasa nyeri di dadanya dan menjalar Ini di dada menjalar Pak ya. Di dada sebelah mana kalau boleh saya tahu Pak? sebelah kiri. Sebelah kiri Pak. Baik, sudah dari lama keluhan yang Bapak alami ini Bapak rasakan Pak? Baru beberapa hari yang lalu. Baik Pak, mungkin dari keluhan Bapak mungkin bisa diberitahu kepada saya bagaimana nyeri yang Bapak rasakan ini, apakah seperti menekan atau bagaimana? Saya nyeri habis itu menjalar kalau ke bahu gitu. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kronologi kejadian pertama kali keluhan yang Bapak alami bagaimana Pak? Saya tiba-tiba nggak menentu waktu itu, tiba-tiba sakit aja gitu. Baik Pak, mungkin apakah ada satu hal yang membuat keluhan Bapak ini makin berat atau malah makin ringan jadinya gitu Pak? Karena baru beberapa hari saya kurang tahu. Baik. Baik, mungkin di sini saya izin nanya Pak ya, untuk bertanya untuk mengenai riwayat penyakit. Mungkin apakah Bapak sebelumnya ada mengalami penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes mungkin Pak? Tidak ada. Ada. Lalu mungkin dari kelainan bawaan dari kecil itu apakah ada mungkin Pak? Tidak ada. Baik. Di anggota keluarga Bapak apakah ada yang mengalami keluhan sama seperti Bapak ini? Ada kakek saya. Oke Pak. Baik Pak, di sini saya izin bertanya tentang kebiasaan Bapak. Apakah Bapak punya kebiasaan merokok? Tidak. Tidak. Baik Pak, berdasarkan anamnesis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kardiovaskular atau pemeriksaan pada jantung dan juga pembuluh darah Bapak. Mungkin nanti akan ada rasa ketidaknyamanan pada saat pemeriksaan karena saya akan meminta Bapak juga untuk membuka baju. Apakah Bapak tetap bersedia? Baik, jika Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk membuka baju dan juga berbaring pada bed yang telah saya sediakan. Sembari itu saya akan stand terlebih dahulu dan menggunakan APD. Baik, di sini alat yang akan saya gunakan untuk pemeriksaan adalah berupa penggaris 2 buah dan juga stetoskop. Selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Dan menggunakan handscoon sebagai APD. Baik, di sini saya sudah selesai mencuci tangan dan menggunakan APD. Saya juga sudah berada di kanan pasien. Saya akan mulai melakukan pemeriksaan, dimulai pemeriksaan tanda vital, yang itu pemeriksaan suhu, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, dan juga pemeriksaan laju respirasi. Yang mana di sini dapatkan hasilnya normal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis, yang mana di sini Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada pembuluh darah vena yang terletak pada leher Bapak. Mungkin di sini Bapak dipersilakan untuk menghadap ke kiri, dan juga saya sudah memposisikan pasien 45 derajat atau setengah duduk. Selanjutnya di sini saya akan mencari vena jugularis interna dari Bapak, yaitu yang terletak di antara otot sternocleidomastoideus, lalu juga tulang clavicula dan juga vena jugularis eksterna. Baik Pak, permisi Pak, saya akan palpasi untuk mencari juga di mana denyutnya terasa. Baik, sudah terasa. Dimana di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan 2 penggaris. Yang mana penggaris pertama saya akan letakkan secara vertikal di angulus sternum dan melakukan pengukuran ke arah vena jugularis interna. Baik, di sini didapatkan hasilnya 2 cm H2O di atas dari angulus sternum, yang mana mengindikasikan normal. Apabila lebih dari 2 cm itu kemungkinan adanya indikasi gagal jantung. Baik Pak, silakan untuk menghadap ke depan kembali. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian toraks Bapak, di mana dimulai dari inspeksi, yaitu melihat pada bagian anterior dada Bapak dan juga lateral, dimulai dari simetrisitas, baik di sini terlihat simetris, lalu juga melihat apakah ada tanda bekas luka ataupun luka operasi. Baik, di sini tidak terlihat adanya luka operasi ataupun yang lain-lain Pak ya. Selanjutnya juga melihat bentuk dari rongga dada Bapak, apakah ada abnormalitas seperti pigeon chest ataupun barrel chest. Di sini tidak terlihat ada abnormalitas atau bisa dikatakan normal Pak ya. Baik Pak, selanjutnya juga saya akan melihat secara keseluruhan dari tubuh Bapak, mulai dari sianosis pada bibir. Mungkin bisa dibuka dulu maskernya Pak.
Baik pada bibir tidak ditemukan adanya sianosis. Lalu Bapak silakan untuk mengikuti gerakan saya seperti ini, Pak. Baik, di sini juga tidak terlihat adanya clapping finger. Baik, silakan kembali ke posisi semula. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan, yaitu di mana di sini saya akan melakukan menggunakan teknik palpasi, yaitu menggunakan perabaan menggunakan jari tangan saya. Yang mana pertama akan saya lakukan perabaan pada ictus cordis Bapak, di mana di sini saya akan meraba atau meletakkan jari tangan saya pada bagian ICS 5 mid clavicular line yang sinistra. Baik, di sini terasa atau teraba angkatannya normal Pak ya, tidak terlalu kuat. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah adanya trill pada bagian jantung Bapak, di mana saya akan mulai pada mempalpasi pada bagian katup aorta yang mana terletak pada ICS 2 parasternal line dextra. Lalu juga pada katup pulmonal di ICS 2 pada parasternal line yang sinistra. Selanjutnya saya akan memeriksa pada katup tricuspid, yaitu yang terletak pada ICS 4 pada parasternal line sinistra. Dan yang terakhir adalah katup mitral yang terletak pada ICS 5 mid clavicular line sinistra. Baik, di sini tidak teraba adanya trill Pak ya. Baik Pak, selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan teknik perkusi, yaitu mengetuk jari tangan saya. Salah satu digunakan seperti ini Pak ya. Mungkin di sini adalah tujuannya untuk mengetahui batas dari jantung Bapak. Saya akan mulai dari bagian yang dextra atau kanan terlebih dahulu, dari bagian supraclavicular untuk mendengarkan suara yang dihasilkan. Baik, suara yang dihasilkan di sini adalah suara sonor. Baik, di sini sudah terasa atau terdengar suara redup yang mana menandakan batas atau batas jantung. Ada ICS 3 dan kembali sonor pada ICS 6 yang mana menandakan batas jantung Bapak itu adalah pada ICS 3 dan ICS 5 pada bagian kanan. Selanjutnya untuk menentukan batas jantung kiri, saya akan melakukan perkusi dari arah lateral ke medial, yaitu pada ICS 5 mid clavicular mid axillary maksud saya, ke arah medial Pak ya, pada ICS 5. Ini sih Pak. Baik, di sini ditemukan sonor redup. Baik, di sini didapatkan suara redup mulai dari mid clavicular line sinistra, yang mana itu merupakan batas dari jantung kiri Bapak. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan berikutnya menggunakan teknik auskultasi, yang mana di sini pada teknik ini saya akan membutuhkan alat bantu berupa stetoskop. Saya akan menggunakan stetoskop terlebih dahulu. Memastikan stetoskop berfungsi dengan baik dan juga melakukan auskultasi atau menempelkan diafragma pada bagian dada Bapak, di mana di sini saya akan menempelkannya untuk mendengarkan suara katup yang tadi sudah saya periksa sebelumnya pada saat palpasi Pak ya. Dimulai dari katup aorta, katup pulmonal, katup tricuspid, dan juga mitral. Baik Pak, di sini pada pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya suara tambahan ataupun juga murmur Pak ya. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada udim pada daerah kaki Bapak, di mana di sini saya melakukan pemeriksaan dengan menekan pada bagian punggung kaki Bapak kanan dan kiri menggunakan ujung jari saya. Ini sih Pak ya. Baik, kaki yang kiri. Baik, di sini tidak terlihat adanya tanda-tanda edema maupun yang pitting maupun yang non pitting Pak ya. Itu normal. Baik Pak, di sini pemeriksaan sudah selesai saya lakukan. Bapak dipersilakan untuk kembali merapikan pakaian Bapak seperti semula dan duduk pada tempat yang sebelumnya sudah saya sediakan. Sembari itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan melepas apd. Baik Bapak, di sini karena pemeriksaan sudah selesai saya lakukan, di sini saya akan menginterpretasikan hasilnya, di mana tadi saat pemeriksaan didapatkan tanda vital Bapak normal. Lalu untuk
pemeriksaan tekanan vena jugularis interna juga didapatkan hasil normal Pak ya, lebih dari 2 cm H2U. Selanjutnya juga pada saat pemeriksaan dada, inspeksi maupun palpasi, perkusi dan juga auskultasi ditemukan hasilnya normal Pak ya. Nah, lalu untuk pemeriksaan pada tinggi edema pada bagian ekstremitas bawah atau pada kaki Bapak itu juga tidak ditemukan tanda-tanda edema. Nah, yang mana di sini saya belum bisa menegakkan diagnosis apa yang Bapak alami atau penyakit yang Bapak alami, sehingga di sini saya akan merujuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu berupa EKG dan juga merujuk Bapak ke dokter spesialis yang lebih berkompeten. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia saya tuliskan rujukannya. Silahkan diterima Pak. Mungkin sekian dari saya. Dari Bapak ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak. Semoga lekas sembuh.